Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di video kali ini saya Azizul Umam Sabri akan berperan sebagai direktur utama. Saya Maharani Listumorang akan berperan sebagai direktur operasi. Perkenalkan, saya Diajeng Pratiwi berperan sebagai Direktur Analisis, Risiko, dan Sensitivitas. Perkenalkan, saya Preti Sinta Kirana Situmeang dari Direktur Perencanaan dan Investasi. Saya Haikal Putra Pertama, berperan sebagai Direktur Pemasaran dan Regulasi. Baik, di video kali ini kami akan membahas mengenai strategi optimasi biaya pemeliharaan sistem transmisi 275 kV. Selamat malam rekan-rekan direksi. Agenda rapat pada malam ini adalah menentukan strategi optimasi biaya pemeliharaan sistem transmisi 275 kV. Kita akan membahas keseimbangan antara biaya pemeliharaan preventif dan potensi kerugian akibat pemeliharaan korektif. Saya harap diskusi berjalan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi jangka panjang. Yang selanjutnya merupakan paparan teknis dari sisi operasional. Dari sisi operasional, sistem transmisi 275 kV merupakan aset kritis dengan tingkat resiko kegagalan yang tinggi. Gangguan umumnya disebabkan oleh degradasi peralatan yang tidak terdeteksi sejak dini. Pemeliharaan preventif seperti inspeksi berkala, thermovision, dan condition-based maintenance terbukti mampu menurunkan frekuensi gangguan secara signifikan. Baik, berdasarkan analisis risiko, probabilitas kegagalan meningkat seiring berkurangnya intensitas, meningkatnya seiring berkurangnya intensitas pemeliharaan preventif, di mana dari hasil simulasi sensitivitas ini menunjukkan bahwa pengurangan anggaran preventif sebesar 20% dapat meningkatkan risiko outage lebih dari 30%, sehingga titik keseimbangan optimal itu berada pada level pemeliharaan yang mampu menekan risiko di bawah toleransi perusahaan. Kemudian dari sudut pandang perencanaan jangka panjang, strategi yang paling efisiensi adalah mengkombinasikan pemeliharaan yang preventif dengan investasi teknologi seperti predictive maintenance dan sistem monitoring digital. Investasi awal memang meningkat, namun akan menurun total biayanya pada operasional dalam jangka panjang jika menang. Di bagian pemasaran dan regulasi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang besar positif di regulasi kepercayaan stakeholder. Oleh karena itu, strategi preventif yang kuat menjadi nilai tambah setelah Berdasarkan data historis, saldo kegagalan besar dalam sistem 275 kV dapat menimbulkan biaya korektif yang setara dengan biaya pemeliharaan preventif selama beberapa tahun. Jadi, tingkatan preventif justru mengurangi potensi pengeluaran yang mendadak. Pada analisis kami menunjukkan adanya dimensi return setelah titik tertentu, tambahan biaya preventif itu tidak lagi menurunkan resiko secara signifikan. Oleh karena itu, fokus kita bukan hanya memaksimalkan biaya preventifnya saja, melainkan mencapai titik keseimbangan optimal antara total biaya dan resiko. Mungkin jika kita hanya mengandalkan pemeliharaan yang rutin secara konvensional, beban biaya akan terus berulang. Namun dengan investasi teknologi yang prediktif, frekuensi inspeksi manual
manual dapat dikurangi dan efisien biaya dapat ditingkatkan. Perlu saya tekankan, risiko gangguan bukan hanya berdampak finansial, tetapi juga reputasi dan hubungan dengan regulator. Kerugian reputasi ini seringkali tidak terlihat langsung dalam laporan keuangan, namun dampaknya signifikan. Baik, dapat disimpulkan di mana strategi optimal ini adalah menetapkan batas risiko maksimum yang dapat diterima oleh perusahaan, kemudian menyesuaikan pemeliharaan preventif hingga mencapai total biaya minimum dengan risiko yang masih terkendali. Oke, baik, terima kasih. Berdasarkan seluruh pemaparan dan sanggahan, direksi memutuskan untuk menerapkan strategi pemeliharaan preventif berbasis risiko didukung investasi teknologi prediktif. Dengan pengendalian biaya yang ketat, saya minta rencana implementasi dan penganggaran segera disusun. Sekian video pembahasan mengenai strategi optimasi biaya pemeliharaan sistem transmisi 275 kV dari kami. Saya sebagai Direktur Utama, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.